Shalom, selamat pagi. Pagi hari ini kami mengajak Bapak Ibu Saudara semua kita bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube channel YBI Berpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah online. Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Kita akan nyanyikan satu pujian dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, Yesus
Hanya satu nama, nama Yesus yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan. Kalau kita mengandalkan manusia pasti kita kecewa, tapi hanya satu, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Setiap kali kita melakukan ibadah, dimanapun kita berada, kita mengundang Tuhan untuk menaik ibadah kita, pasti diberikan berkat bagi kita semua. Pagi hari ini disertai dengan perjamuan kudus, kita percaya firman dan roti dan perjamuan kudus akan memberkati kita semua. Dalam pembacaan firman Tuhan 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-8, kita lihat dan sekalian siapkan kitab kita masing-masing dan juga HP yang sudah terisi dengan Alkitab yang ada dalam HP kita masing-masing. Dalam pembacaan 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 saya bacakan, Bapak sekalian di rumah bisa membaca dalam hati maupun mengeluarkan suara kita masing-masing. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 berbunyi demikian: barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah,
Sebab Allah adalah kasih. Catat dan garis bawahi bahwa Allah yang kita sembah, Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah Allah yang mengasihi kita semua. Berulang-ulang setiap hamba Tuhan, bahkan saya pun menyampaikan, tidak terlepas tentang kasih mengasihi. Melalui kehidupan Tuhan Yesus Kristus, Dia telah membuktikan melalui salib mengasihi secara horizontal maupun secara vertikal. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus, kasih manusia kepada Allah Bapa di surga, dan juga kasih antara kita dengan sesama manusia. Mengasihi Allah secara horizontal dan vertikal, kita mengasihi sesama kita manusia. Inilah bukti mengenai kasih yang Tuhan Yesus ajarkan. Lebih jauh dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Injil Matius 22 ayat yang ke-37 katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi membuktikan bahwa Tuhan mengajar kita untuk mengasihinya dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi. Dengan seluruh kehidupan kita secara utuh, dengan seluruh panca indera kita, kita mau mengasihi Tuhan. Kita mau hidup hanya untuk mengasihi Tuhan tanpa ada hal yang lain. Lalu hukum yang kedua, Tuhan ajarkan untuk kita mengasihi sesama kita manusia. Ini bukti nyata Tuhan Allah Bapa di surga. Dia mengasihi bukan hanya dengan kata-kata, dengan hanya melalui firman yang disampaikan, tapi Tuhan mengasihi kita manusia dengan satu perbuatan nyata secara konkret, dan Dia membuktikan perbuatannya itu dengan cara memberikan putra tunggalnya kepada kita manusia yang berdosa ini. Melalui pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, ini membuktikan bahwa begitu besarnya kasih Tuhan Allah mengasihi kita manusia, tanpa batas, tanpa pamrih, dan tanpa imbalan dan lain sebagainya. Dengan murni dan tulus Tuhan mengasihi kita semua. Dengan ditulis dalam kitab Injil Yohanes ini yang sudah berulang-ulang, semestinya kita sudah menghafalnya. Injil Yohanes 3 yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Dia memberikan putra tunggalnya Yesus Kristus kepada kita manusia, supaya setiap yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengan bukti nyata sesungguhnya Tuhan mengasihi kita dengan pengorbanan putra tunggalnya di atas kayu salib, tanpa ada maksud dan tujuan seolah-olah Tuhan ingin memberikan sesuatu kepada manusia agar kiranya manusia dapat dengan secara timbal balik sesungguhnya
yang semestinya kita lakukan, tetapi nyatanya Tuhan tidak menuntut. Tuhan memberikan kita kebebasan, memberikan hak asasi kita dengan free will atau dengan maksud. Tidak ada hal yang Tuhan untuk diberikannya kepada manusia supaya kita membalasnya. Ini adalah wewenang kita semua. Kita mau atau tidak, itu merupakan kehendak kita masing-masing. Jadi Tuhan mengasihi kita tanpa ada tendensi yang lain, tapi dengan secara murni, dengan tulus, dengan kebijaksanaan Allah, dan dengan segala apa yang Tuhan rindukan untuk mengembalikan rancangannya yang semula yang telah gagal dilakukan, diperbuat oleh manusia pertama Adam dan Hawa di Taman Eden, sehingga manusia kehilangan kemuliaan Allah, artinya mereka jatuh di dalam dosa. Untuk mengembalikan rancangan Allah yang semula itu harus diberikan seorang manusia yang dijadikannya tumbal dosa, sehingga keselamatan akan terjadi dengan usaha dan upaya Allah sendiri, dengan kasih-Nya yang begitu besar, agar kiranya rancangannya itu kembalikannya semula. Sehingga Tuhan merindukan, menginginkan agar kiranya tidak seorang pun manusia binasa. Lebih jauh lagi, dengan bukti dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28, Dia mengundang kita semua. Ini ayat-ayat yang merupakan dasar kekristenan yang sesungguhnya, yang harus kita pahami dan kita maknai. Dengan dikatakan dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28, marilah kepadaku sekalian kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kesentosaan kepadamu. Dalam ayat-ayat tersebut nanti kita melihat bahwa setiap kita manusia di muka bumi, kita memang mengalami banyak kelelahan, banyak pergumulan dan lain sebagainya. Karena itu pagi hari ini membuktikan kita bersama akan melakukan perjamuan kudus, kita akan memakan roti perjamuan kudus dan minum anggur perjamuan kudus. Ini merupakan kasih Tuhan yang begitu besar, yang memberikan pengorbanan tubuhnya dan juga darahnya buat kita manusia. Namun seringkali, apakah tanggapan kita, apakah respon kita manusia? Yang sesungguhnya Tuhan dengan berulang-ulang kali menyampaikan firman Tuhan kepada setiap manusia melalui juru bicaranya Allah, melalui hamba-hamba Tuhan. Tapi kadang-kadang hanya beberapa persen dari manusia tersebut merespon atau menanggapinya. Tapi Tuhan tidak pernah berputus asa. Ada satu pujian yang mengatakan sabarnya Tuhan. Dengan kesabarannya Tuhan, dengan arti kata kasihnya kepada manusia, Dia tetap menanti kita untuk kita berbalik, untuk kita bertobat, untuk kita mengalami satu perubahan yang seperti kupu-kupu itu boleh ada karena dari kepompong. Mulai dari kepompong, kalau dia berubah akhirnya menjadi suatu kupu-kupu. Manusia pun diibaratkan seperti kepompong tersebut. Kalau kita merindukan kepompong itu, kalau kita lihat tanpa dia mau diproses, mungkin tidak akan jadi kupu-kupu yang indah kita bisa melihatnya. Begitu pula manusia, tanpa kita mau menyerahkan segenap kehidupan kita untuk diproses, dibentuk oleh Tuhan melalui perubahan setiap kehidupan kita, tidak akan didapatinya
kita manusia yang sungguh-sungguh menjadi kesukaan Tuhan yang indah, dan manusia yang sungguh-sungguh istimewa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Marilah Bapak sekalian, dimanapun kita berada, di hari-hari akhir ini yang sesungguhnya Tuhan telah membuktikan bahwa kedatangannya yang kedua kali sungguh tidak lama lagi. Ujian dari puluhan tahun telah dinyanyikan oleh setiap umat percaya bahwa dikatakan sungguh tak lama lagi Tuhan akan datang ke bumi ini. Ini membuktikan bahwa Tuhan sudah tidak akan lama lagi Dia akan menjemput setiap umat percaya. Tapi adakah persiapan dari kita? Apakah kita sudah menyiapkan diri kita masing-masing? Melalui belas kasihan Tuhan, melalui kasih Tuhan yang sungguh tidak ada taranya, tidak ada batasannya, yang dikatakan selebarnya dan seluasnya dan sedalamnya lautan, begitu pula halnya kasih Allah Bapa di surga. Oleh karena itu kita percaya kepada Tuhan, Dia adalah Allah yang mengasihi kita manusia dengan kasih-Nya yang sungguh-sungguh diberikan kepada kita manusia yang berdosa ini, supaya agar kiranya kita dapat menemukan Tuhan secara pribadi melalui hubungan kita, melalui doa, sehingga kita bisa menemukan Tuhan dalam setiap waktu-waktu kita berdoa kepada Tuhan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan, kita bisa berbicara, bahkan Tuhan pun bisa memperkatakan hal-hal yang sungguh tidak dapat kita mengerti. Karena itu Bapak sekalian, karena Allah itu mengasihi kita semua, sehingga dinyatakan dalam Ibrani pasal yang ke-13, melalui kasih-Nya itu Tuhan Yesus katakan bahwa Dia tidak pernah berubah. Kasih Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Tetapi kasih kita, mungkin kita mengasihi Tuhan dengan kurun waktu, kita bisa berubah. Setahun, 2 tahun tetap stabil, mungkin jalan ke 3-4 tahun, karena kita merasa pertolongan Tuhan itu tidak terbukti dalam kehidupan kita, kita kecewa dan kita tinggalkan Tuhan. Tidak ada lagi kehidupan kita untuk mengasihi Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ini bukti benar-benar kasih Tuhan tidak pernah berubah, yang walaupun kita manusia bisa berubah kasih-Nya. Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Berarti Tuhan Yesus tidak pernah berubah kasih-Nya. Kita bisa mendapatkan Tuhan, bisa menemukan Tuhan secara nyata, secara real, dengan kondisi maupun situasi apapun juga. Tuhan dapat kita jumpai, karena Dia mengasihi kita. Dia tidak pernah berubah. Melalui segala perbuatan nyata, Allah telah buktikan, memberikan putra tunggal sehingga kita yang percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita sampai akhir kita menutup mata, Tuhan akan menyediakan kita tempat yang permai di sana. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, supaya kehidupan kita yang kita dapat mengalami Tuhan secara nyata, secara real, secara konkret dalam setiap kehidupan kita, sehingga Tuhan pun juga menuntut kita agar kita bisa menjadi kesaksian di dalam batin kita.
Tuhan yang mengasihi kita, yang tanpa ada pamrih, tanpa ada balasan dan bayaran yang kita harus berikan kepadanya. Walaupun ada pujian mengatakan, dengan apakah akan kubalas segala kebaikan Tuhan. Bahwa Allah itu hidup, Allah itu nyata. Karena itu untuk membuktikan bahwa Allah ada dalam kehidupan kita secara pribadi masing-masing. Bukan karena kita mengalami kuasa dan mujizatnya secara berkat-berkat secara jasmani. Bukan hal ini yang Tuhan inginkan kepada kita manusia. Supaya kita boleh mengasihi Tuhan dengan segala perbuatan Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, secara spektakuler, ya, dia bisa membuktikan Allah itu bisa memberikan mujizat kepada manusia. Kalau hal-hal secara kebutuhan berkat-berkat secara jasmani untuk memenuhi kebutuhan kita secara sandang, pangan, dan papan, setan pun juga bisa memberikannya kepada manusia. Apa bedanya Tuhan dengan setan? Berapa banyak orang-orang bahkan ya mungkin juga di kalangan kita, saudara kita, mereka ingin memperoleh, ingin memperbaiki secara ekonomi supaya dapat dipandang wah, orang ini kaya. Dia pergi ke Gunung Kawi yang di daerah Malang, hampir mau ke daerah kita. Dia ke Gunung Kawi untuk mencari kekayaan. Dengan ikatan perjanjian ada tumbal. Ya, diberikan kekayaan oleh setan, tapi ada tumbal, anaknya atau keluarga yang lain menjadi korban. Bisa setan memberikan kekayaan, setan bisa memberikan fasilitas secara nyata apa yang dibutuhkan oleh manusia. Tetapi sesungguhnya ya, dalam kaitannya untuk kehidupan kita ini yang terkait dengan keselamatan yang Tuhan berikan melalui kasih-Nya, Tuhan merindukan untuk beberapa bukti nyata, beberapa hal, supaya seseorang dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada, hidup, dan bisa ia alami secara nyata. Yang sesungguhnya bahwa kalau Roh Kudus mengarahkan hidupnya, memimpin dia akan mempunyai suatu kuasa Tuhan yang bisa merubah setiap karakternya, pandangan, mindsetnya dia dalam hal Tuhan yang dia percaya dan dia sembah, tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Eksosia, kuasa yang sungguh-sungguh yang untuk merubah segenap kehidupan kita, bukan kuasa untuk menjadikan sesuatu ya mujizat supaya orang percaya, yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang ada tahu-tahu ada. Memang di zamannya Musa, karena tegak tengkuknya Fir'aun dan orang-orang Mesir, Musa bisa mengadakan mujizat, tongkat menjadi ular dengan kata, dan air menjadi darah, dan hal-hal 10 pula dibuktikan Tuhan melalui Musa. Tapi sesungguhnya Bapak sekalian, yang Tuhan inginkan kepada kita, agar kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan mempunyai kuasa untuk menjadi kesaksian bagi orang lain, bahwa hidupku bukannya aku lagi yang seperti Galatia 2:20 kata Rasul Paulus, hidupku bukannya aku. Ada perubahan hidup yang dulunya seorang pembunuh manusia, tapi Tuhan telah jadikan menjadi seorang rasul untuk menyelamatkan manusia yang sudah dosa. Ini maksudnya. Bukan kuasa untuk
Jadikan ya orang yang mengalami miskin bisa kaya, yang sakit dengan tumpangin tangan atau didorong jatuh tergeletak sembuh dan lain sebagainya. Mari kita lihat apa yang Tuhan janjikan tentang kuasa tersebut. Kisah Rasul 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ini maksudnya Tuhan mengasihi setiap manusia. Allah itu adalah kasih, supaya kita menerima kuasa Tuhan untuk menjadi saksi. Menjadi saksi di keluarga kita dengan skup yang kecil. Keluarga kita dulu, suami, istri, anak-anak, mantu, cucu dan sebagainya. Baru kita keluar, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, mungkin tetangga atau saudara jauh kita. Ya, melalui kehidupan kita menjadi suatu suratan yang terbuka, menjadi kesaksian hidup, menjadi suatu kesaksian nyata bahwa Tuhan telah mengubah setiap kehidupan orang yang sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan dan dipimpin Roh Kudus. Baru mulai mengembang dan sampai Samaria dan sampai ke ujung-ujung. Yang terdekat dulu, keluarga kita dulu, tetangga kita, saudara jauh. Baru ya skup yang lebih jauh lagi. Mungkin Jakarta ke Bekasi, ya, Tangerang dulu. Baru ujung-ujung bumi. Jangan kita menginjil menyaksikan kebesaran Tuhan. Ya, mulai dari Papua baru ke Jawa. Keluarga kita sendiri pun tidak selamat. Untuk apa kiranya? Orang lain kita selamatkan, keluarga kita binasa. Jadi artinya lebih baik kita selamatkan dulu. Kita bergumul buat keluarga kita. Kita bergumul dulu untuk jemaat yang saya layani, yang kita layani di GP World Panas, agar mereka boleh melihat kesaksian yang Tuhan telah perbuat melalui gembala, melalui para pelayan, melalui para hamba-hambanya, supaya mereka pun juga boleh berubah dalam kehidupan mereka. Apakah yang dapat Tuhan buktikan supaya kita bisa mengalami perubahan? Kalau kita mempunyai kuasa yang terberikan melalui Roh Kudus, tidak ada perkara yang mustahil. Contoh nyata dan telah terbukti, Paulus, Saulus. Tuhan yang memanggil setiap kita manusia. Hal yang pertama, kalau kuasa itu kita miliki, kita tidak akan bisa memberontak. Tuhan akan merubah seseorang untuk mengalami perubahan secara karakternya, sifatnya, perilakunya. Tuhan akan mengubahkan yang dulu kita tinggalkan, yang sekarang mari kita berjalan bersama-sama dengan pimpinan Tuhan. Jangan menjadi Kristen seperti Tuhan Yesus kasihnya tidak berubah. Saya pun jadi Kristen tidak berubah. Sekali berdosa tetap berdosa. Tidak ada perubahan. Ngomel-ngomel, tukang marah-marah dan sebagainya. Dan hal-hal yang tidak berkenan oleh Tuhan masih dilakukan. Tapi melayani Tuhan, ini kan hal yang sungguh luar biasa. Di gereja haleluya, di luar hal lupa, banyak didapati di gereja-gereja yang belum merupakan ya suara kebenaran yang murni, yang tulus dan sebagainya yang disampaikan. Hanya
Ya, firman Tuhan yang biasa yang dianggap, ya, Tuhan Yesus penuh kasih sayang. Tuhan Yesus menanti kita, sehingga kita tidak ada tindakan untuk berubah, tidak mengalami perubahan secara karakter, semakin nampak membuat kodrat dosa kita tinggalkan dan kita merindukan kita memiliki kodrat ilahi, supaya hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristuslah yang ada dalam kita. Hal yang kedua, orang-orang yang telah mengalami perubahan oleh Kristus, dia akan mempunyai sukacita sebelum dia meninggal untuk masuk dalam kerajaan surga yang Tuhan janjikan. Kerajaan Allah akan dia miliki terlebih dahulu. Apakah sebenarnya kerajaan Allah itu? Di dalam kitab Roma pasal yang ke-14, mari kita lihat. Sebelum kita menerima janji Tuhan surga atau langit baru bumi baru, mari kita alami dulu selama kita hidup di bumi ini kerajaan Allah tersebut. Yang dikatakan bukan hanya soal makanan dan minuman. Ayat yang ke-17 katakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Ada damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Lagi dikatakan oleh Roh Kudus. Kita menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kita dipimpin, kita hidup dalam arahan Roh Kudus. Yang pertama, kita akan suka mendengar, membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Seperti yang dikatakan Mazmur, kitab Mazmur 1 ayat yang kedua. Kesukaan akan Taurat Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak datang beribadah. Ibadah secara online melalui YouTube channel di rumah masing-masing, maupun beribadah di gereja secara resmi gedung gereja. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan repot, sibuk, ada tamu dan lain sebagainya. Kalau kita mengalami kuasa Tuhan, Roh Kudus, kita akan mengalami suasana surga kerajaan Allah. Kita suka soal kebenaran. Yang kedua, orang-orang yang hidup dalam kebenaran Allah ada damai sejahtera. Dia mau berdamai dengan orang lain, mau berdamai dengan musuh-musuhnya, orang-orang yang menyakiti hatinya, dia mau berdamai. Tidak ada kata-kata sampai 7 turunan gua maafin sampai mampus, kalau mampus mati kok. Ini mampus bahasa yang kasar. Tidak ada pengampunan. Orang memiliki damai sejahtera, itu bukan kehendaknya sendiri, tapi ada roh lain, Roh Kudus yang memimpinnya. Dia suka berdamai karena dia sudah mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Dan yang kedua, ketiga adalah sukacita. Kalau dia sudah damai satu dengan lain, ada sukacita yang luar biasa. Tidak punya atau punya, dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Mau ibadah sepi, mau ibadah rame, tidak nyanyi atau tidak ada musik, dia tetap sukacita. Karena bukan kekuatannya sendiri. Semua itu dilakukan oleh Roh Kudus. Kebenaran firman Tuhan dia rindukan, memiliki damai sejahtera dan sukacita. Itu karena Roh Kudus. Bukan karena kita, bukan kekuatan kita atau keperkasaan kita. Di Zakaria katakan, tuliskan. Hal yang ketiga, Bapak sekalian, kalau kita telah mengalami perubahan secara karakter kita, Tuhan akan menempatkan kehidupan kita, ya, posisinya berbeda dengan yang lain. Karena Roh Kudus yang memimpin mengarahkan kita. Kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan kepada Tuhan dan membawa berita keselamatan
menjadikan kehidupan kita suatu kesaksian di dalam batin sanubari kita. Tidak bisa dibohongi. Mulut bisa berkata, pikiran, tetapi hati tidak bisa kompromi. Sejauhnya antara mulut dengan hati, tidak bisa kompromi antara mulut dengan hati. Memang lidah tidak bertulang, tapi siapa kata hati kita ini, sedalamnya lautan, selebarnya, setingginya gunung, tidak bisa mengukur hati manusia. Hati. Maka sebab itu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya, karena dari sana akan terpancar suatu kehidupan. Amsal pasal 4 ayat yang ke-23. Yang terakhir, kalau kita sudah memiliki perubahan Allah dalam setiap kehidupan kita, ada damai saat ada damai sejahtera, maka kita akan mengalami yang namanya kita mempunyai posisi atau positioning yang tidak akan mudah terombang-ambingkan. Stabil kehidupan kita tetap mempercayai Tuhan sebagai juru selamat kita, sebagai penolong kita yang sungguh sangat terbukti, tidak akan digantikan oleh hal-hal yang lain. Kita tetap stabil, dan akhirnya kita bisa mengeluarkan perkataan dalam mulut kita sekali Yesus tetap Yesus. Tidak dapat digantikan dengan hal-hal yang lain. Tidak pernah akan terungkap dari mulut kita mengatakan saya kecewa karena mengiring Tuhan. Tidak ada perkataan. Dia akan mengalami kestabilan dalam posisi apapun juga, karena dia tahu Tuhanlah pembela, Tuhanlah penolongnya dia. Dan Tuhan yang telah mengubah setiap kehidupannya secara pribadi, dan telah memberikan dia ada rasa sukacita, damai sejahtera. Maka dia tidak takut menghadapi apapun itu. Tetap stabil dalam mengiring Tuhan. Dalam menjalani kehidupan ini walaupun penuh dengan kesusahan-kesukaran, penuh tantangan dan pergumulan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak pernah takut untuk menghadapi semua itu. Dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, asal ada makanan cukup. Walaupun kekurangan tidak ada yang dia miliki untuk dia makan, asal ada makan, ada pakaian dapat dia pakai, semua kita mengatakan cukup. Kita tidak mencari lebih dari yang kita ingin, kita rindukan. Karena itu orang yang sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan mempunyai keberanian yang sangat menakjubkan. Akhirnya dia tidak akan pernah takut untuk menghadapi kematian. Ini hal yang sangat jarang yang dapat kita jumpai, kita temui. Manusia yang tidak takut menghadapi kematian. Karena di balik kematian itu ada suatu janji Tuhan. Filipi 1:21 bahwa hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Orang yang percaya pada Tuhan yang sungguh-sungguh, dia tidak akan takut menghadapi kematian, sebab Tuhanlah yang mengasihi kita. Dengan nyata kita masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara di rumah yang mungkin saya sempat membawakan roti dan anggur ke rumah masing-masing, mari kita persilakan roti dan anggur yang telah saya bawakan. Namun yang tidak saya bawa mungkin bisa memakai dengan yang lain, roti dan mungkin anggur tidak bisa dipakai dengan yang lain. Mari persiapkanlah, kita masuk dalam perjamuan kudus. Angkatlah roti di tangan kita lebih tinggi dari kepala, dan anggur tangan kiri kita dekapkanlah di dada kita masing-masing. Sebelum kita makan roti perjamuan kudus dan minum anggur perjamuan kudus ini, dengarkanlah firman Tuhan
dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita percaya bahwa roti perjamuan kudus ini benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah anggur perjamuan kudus lebih tinggi dari kepala kita. Kita mengangkat di tangan kanan kita. Mari dengarkan firman Tuhan. Saya bacakan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah memakan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Hingga Tuhan kami memiliki ada damai sejahtera sukacita dan kami tidak merasa takut menghadapi apapun juga Tuhan. Walaupun Tuhan Jakarta dengan Tuhan zona merahnya Tuhan, dengan diperpanjangnya 2 minggu Tuhan lagi Tuhan SPB transisi ini Tuhan. Hamba berdoa Tuhan
Jemaat GP Bor Panas dimanapun mereka berada, Tuhan, tetap Tuhan mereka mempunyai keyakinan bahwa Tuhan yang menyertai mereka, Roh Kudus yang memberikan mereka Tuhan keberanian Tuhan, supaya tetap tinggal di dalam Tuhan melalui persekutuan dengan Tuhan, melalui ibadah, walaupun di rumah masing-masing, dan juga Tuhan sebagian ada yang beribadah di gereja. Tuhan memberkati kami semua Tuhan. Berkati setiap umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sakit Tuhan jamah dengan kuasa-Mu Tuhan. Berikan mereka kesembuhan. Yang lemah berikan kekuatan, yang susah berikan bentuk. Usaha pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Engkau adalah Allah yang sungguh-sungguh Tuhan membuktikan kasih-Mu kepada kami melalui Bapa di sorga yang telah mengutus Putra Tunggal-Mu Tuhan sebagai tumbal dosa untuk menyelamatkan setiap umat manusia di bumi ini. Tidak terkecuali kami pun juga Tuhan yang menerima kasih Allah Bapa di sorga melalui Tuhan, haleluya, keselamatan yang Kau berikan kepada kami, supaya di antara kami tidak satu orang pun yang tertinggal, yang tidak memperoleh keselamatan itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan seluruh jemaat-Mu dimana mereka berada pada pagi hari ini, dalam melakukan seluruh aktivitas kami Tuhan. Dan mohon Tuhan Roh Kudus memimpin setiap langkah kehidupan kami. Dan pujilah bagi nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Baik, kita ibadah pujian penyembahkan firman dan kudus. Ulang lagi, saya akan menyampaikan saudara yang berkat memberikan, bisa memberikan persembahan melalui rekening yang ada ya, layar HP maupun di layar bisa dimiliki. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Mari berdiri, kita kebaktian kita dan pujian kami menuju kebesaran Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mengasihi kita semua pada hari ini bahkan sampai selamanya. Katakan kami memuji kebesaran Tuhan. Kami ibadah-ibadah sebagian yang belum kami dapat lakukan karena situasi dan kondisi yang haleluya Tuhan kami tidak dapat melakukannya. Tuhan berkati pemerintahan kami, presiden kami, para menteri kabinet, bahkan gubernur DKI Jakarta Tuhan, Bapak Anies, Tuhan berkati dia Tuhan. Lalu seluruh Tuhan peraturan negeri ini Tuhan memberikan mereka kebijaksanaan yang daripada Tuhan, supaya kiranya Tuhan memberkati bangsa dari Sabang sampai ke Merauke Tuhan, bangsa negeri ini Tuhan, Indonesia yang kami cintai, kami kasihi. Di dalamnya ada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan juga Tuhan. Berkati kami semua sepanjang hari ini. Tuduh kami dengan kuasa saudara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, dan kami mohon Tuhan Kau berkati kami semua.
Rekan hatimu, terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pimpinan pertolongan oleh Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bapa